apa ya namanya ya? Kan kalau Tugas kerjanya Komisi 1 dalam di pembahasan legislatif itu kan Komisi 1 tugasnya hanya membuat rancangan, oke. perda, monitoring, terus rapat pembahasan aja. Selama nggak ada keluhan dari investasi ini ya nggak ada masalah. Oke, tapi yang memberikan sanksi abang kan dari Komisi 1? Oh enggak lah. Komisi 1 itu hanya rekomendasi aja. Tetap eksekutif berarti kembalinya? Eksekutif sebagai ininya, leading sektornya. Oke, berarti memang tepat sekali di undang Bang Jo ini hanya untuk berdialog sebetulnya bagaimana narasi tengah antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian investor dengan pemerintah gitu ya. Legislatif ini kan lebih fokusnya ketika ada aspirasi dari bawah, yang kita teruskan ke eksekutif. Ketika eksekutif nggak menjalankan, baru kita rekomendasi. Ketika rekomendasi itu nggak menjalankan, itu harusnya wajib dijalankan. Gitu. Nah, Komisi 1 belum bisa merekomendasikan persyaratan itu karena memang Komisi 1 bukan Komisi 4. Karena mitra kerjanya itu di Komisi 4. Berarti Komisi 1 sejauh ini hanya untuk membuat rancangan saja? Hanya monitoring aja paling. Monitoring saja gitu ya? Nggak lebih dari itu. Kita hanya mengetahui, oh investasi di kawasan Bekasi itu segini, udah nggak lebih. Gitu. Nah, nanti dengan apa namanya, kedepannya, perkembangan kedepannya seperti apa, baru kita apakah perlu perdanya, baru kita bahas. Apalagi di DPRD saat ini baru Komisi 1 yang membuat perda inisiatif. Oke. Yaitu tentang data desa presisi. Tentang data dan? Data desa presisi. Data desa presisi. Desa presisi. Desa presisi. Desa presisi. Ya. Desa presisi. Oh, desa. Baru itu. Itu membahas apa? Supaya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ataupun provinsi itu tepat sasaran. Nanti kita data semua kebutuhan yang ada di Kabupaten Bekasi itu secara presisi. Oke, efektivisasi ya ke lapangan ya. Oke. Ini menarik. Nah, kemudian Bang, mengenai isu investasi yang sangat besar di Bekasi, kemudian juga gubernur ini sangat tertarik untuk bermain di Bekasi gitu ya, bukan bermain, berkunjung ke Bekasi gitu ya, ikut dalam proses pembangunan Bekasi secara lebih intens. Gitu. Ada nggak perdebatan pendapatan investasi dari Jawa Barat, kemudian pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah gitu Bang? Oh nggak ada perdebatan, karena memang itu sudah diatur oleh undang-undang, sudah ada aturannya, jadi ada namanya dana bagi hasil, sudah nggak ada perdebatan. Perdebatan itu ketika dana bagi hasil itu tidak turun aja, itu aja. Bagi-baginya nggak sama gitu ya? Bukan nggak sama, nggak turun. Nggak turun. Jadi misalnya gini, dana bagi hasil kita 2024 itu kurang lebih ya. Setahu saya itu sekitar 780 miliar. Dari Jawa Barat untuk Kabupaten Bekasi, dari pajak. Gitu. Nah, ketika itu nggak turun baru kita debatkan. Tapi kalau itu turun kita nggak ada perdebatan. Tapi kalau Bekasi itu menyumbang nggak? Menyumbang masuk ke dalam daerah nggak secara ini? Enggak lah, ke Jawa Barat. Enggak, justru ya? Dari Jawa Barat yang turun ke daerah ya? Dari pusat turun ke Kabupaten Bekasi, dari Jawa Barat turun ke Kabupaten Bekasi. Oh, luar biasa dong. Iya. Iya. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk, berbentuk, semua sih berbentuk uang. Tapi akhirnya berbentuk kegiatan. Gus, dari pendapatan investasi ini kan untuk pembangunan di daerah ya Bang ya? Berarti kan ini lekat sekali dengan angka perbaikan di Kabupaten Bekasi, 71,8 triliun itu. Apa sih sebetulnya hasil yang bisa dirasakan ke masyarakat dari angka segitu Bang? Itu kan hanya investasi. Investasi, bukan uangnya yang turun 71 triliun. Ya, maksudnya gini, investasi yang masuk kan terukur di angka segitu, ya kan, terukur angka segitu. Kemudian hasil dari masuknya di angka 71,8% untuk Kabupaten Bekasi seperti apa? Itu berbentuk DAU, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, gitu. Jadi seperti apa dana alokasi umum, seperti apa dana alokasi khusus? Bisa jadi pembangunan jalan. Lagi fokus bangun apa kira-kira Bekasi dari asal investasi itu ya? Kayak gini, Jawa Barat akhirnya ketika pun ada DAU DAK itu akhirnya kita bisa bangun bendungan, yaitu di CBL gitu. Abis bongkar sana bongkar sini, akhirnya CBL itu kita bikin jadi bendungan.
Karena ketika itu sudah jadi bendungan, itu bisa menahan laju air, Citarum ya? debit air supaya tidak langsung masyarakat. Betul. Gitu. Apalagi sana pusat banjir bertahun-tahun ya? Ya, oke. Nah, kemudian gini. Ini juga saya nggak tahu bener apa enggaknya. Ya kan? Dana yang lebih itu kita buat P3K. Gitu. Honorarium P3K? Gaji. Iya. Gaji dan TPP P3K. Karena PAD kita itu kurang untuk gaji mereka. Oh ya? Iya. Dengan 9.000 lebih yang baru diangkat oleh eksekutif, kan? Itu harus menggaji itu kurang lebih itu di angka 600 miliar. Dengan pendapatan? Dengan PAD kita di angka 3,4 T. 3,4 T dengan pembayaran 300 miliar tadi. 600 miliar kurang lebih. Wah, luar biasa ya. Nah, ini juga padahal kalau 600 miliar itu bisa digunakan buat sekolah kan ya, jalan bagus itu. Ya. Berarti memang cukup banyak P3K di Bekasi artinya gitu. Cukup banyak di Bekasi. Nah, dengan 9.000 orang yang baru diangkat ini kita juga berharap mereka bisa meningkatkan PAD lah. Ya, oke. Nah, ini kan juga ramai Bang dalam minggu kedua Ramadan kalau nggak salah ya. Minggu kedua Ramadan tuh ramai tentang pengangkatan P3K. Ya, ini kan deadlock banget dan dianggap alot lah gitu ya. Apa sih sebetulnya penyebab utamanya, Bang? Penyebab utamanya itu alotnya itu karena gini. Karena semua harus hitung-hitungan. Hitung-hitungan berapa jumlah orangnya, terus berapa yang harus kita gaji mereka dalam 1 tahun, terus harus komunikasi juga dengan pusat. Terus ketika ini diangkat membebani APBD apa enggak gitu. Jangan sampai nanti ini ketika ini diangkat justru malah Kabupaten Bekasi malah ngutang ke bank. Oke, ini kan katanya masuk dalam rekomendasi Bang, pengangkatan P3K. Nah, saya dengar dari publik gitu, mungkin dari teman-teman RJ Setia yang suka mention di Instagram gitu. Ini tuh partai Abang, ini menjadi salah satu partai yang kuat sekali untuk merekomendasikan pengangkatan P3K di tahun kemarin gitu sih. Tapi juga ini ada beberapa partai yang saling mengaku gitu, melegitimasi bahwa dialah yang berekomendasi, berperan dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti apa sih Bang? Kalaupun akhirnya beberapa partai berperan, saya anggap ada. Karena begini, karena pada saat itu langkah eksekutif itu belum terdepan lah untuk mengangkat P3K. Kemudian kita menerima tampungan aspirasi di Komisi 1 yang mitra kerjanya adalah BKPSDM, Bapeda, dan bagian keuangan. Kita panggil komunikasi dengan Ketua DPRD, untuk kita panggil beberapa dinas ini, kemudian diskusi dengan Ketua DPRD, akhirnya berbarengan dengan Komisi 4, yaitu dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Karena itu memang yang paling banyak P3K-nya. Kita komunikasi, kita akhirnya bikin rapat bareng. Rapat bareng, situ kan berbagai macam partai, fraksi lah, di Komisi 1 dan Komisi 4. Dan ada kesepakatan, nggak ada masalah, uang ada, semua selesai, ya sudah, angkat. Akhirnya yang kebetulan Ketua Komisi 4-nya adalah dari fraksi PDI Perjuangan, dan Komisi 1 juga sama. Komisi 1 saya dari PDI Perjuangan, dan Ketua Komisi 1 dari fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra ini kan, mohon maaf nih kan, pusing juga dia. Pusatnya menunda pengangkatan, Ketua komisinya kan dari Gerindra. Jadi komunikasi ngobrol sama saya, kita angkat aja gitu, ya kan. Terus kita ngelawan pusat dong? Nggak kita lawan, tapi kita komunikasi ke pusat. Kalau kita tuh sudah siap. Akhirnya Ketua Komisi 1 yang dari fraksi Gerindra ini setuju, ya udah kita angkat jadinya. Nah, di luar itu ada partai lain yang bisa mengklaim, ya kita anggap ada aja. Ya, tapi memang secara proses tadi musyawarah ya dari 2 fraksi itu ya. Iyalah, karena gini, bupati dari PDI Perjuangan, kebetulan Ketua Komisi 1 dari Gerindra, ya sudah kita dorong bareng-bareng. Ini sedikit menjawab lah kepada RJ Setia ya dari tadi penyampaiannya Bang Gio. Tapi saya dari Abang sendiri ya, dari anggota DPRD sendiri dalam pengangkatan P3K melihat ada ini nggak sih ketimpangan atau intervensi non teknis gitu Bang? Nggak ada sih. Jadi ini pure memang adil kemudian berpihak pada orang-orang yang sudah mengabdi lebih lama di P3K atau? Begini,
kalaupun ketimpangan karena ada yang baru 2 tahun lebih, Terus kemudian jadi 2 gitu tahun ya. 6 bulan terus jadi P3K atau diangkat, kemudian ada yang 3 tahun, ada yang 14 tahun baru diangkat ataupun 20 tahun baru diangkat. Saya rasa itu memang karena memang aturannya aja yang baru dibuat. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti ketidakadilan DPRD atau pemerintah sendiri gitu. Bukan, memang kesempatannya baru dia diangkat hari ini. Kalau bahasanya takdirnya memang begitu. Bukan gitu. takdirnya, memang harus dipertemukan dengan Bupati Ade Koswara. Kapan kita bisa ngobrol sama Harus, Pak Bupati ya? Ya kan? Mungkin hanya Bupati Ade aja yang berani ngangkat itu. Gitu. Walaupun ya kita nggak tahu mereka kemarin itu kemana kan. Tapi itu komitmen yang saya ingat banget waktu podcast kedua, Bang Jia tuh bahas bahwa visi misi pertama dari Pak Ade dan Pak Asep itu memang untuk menghapuskan outsourcing pertama itu gitu ya, kontrak dengan perusahaan, memperpanjang, kemudian merapihkan tatanan Forkopimda waktu itu gitu ya Bang ya. Nah, bisa jadi itu dari. Dan tahu nggak? Apa? Di Hari Buruh kemarin, Oke. ada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, terus ada Presiden Prabowo. Mereka di Hari Buruh ngomong apa? Saya akan menghapuskan outsourcing. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan itu kado yang terindah lah buat buruh lah. Kita juga belum mengucapin selamat Hari Buruh untuk seluruh buruh Indonesia termasuk saya. Selamat Hari Pendidikan hari Dan ini. Hari Pendidikan, betul. Nah, menarik sekali nih ngomongin investasi kan juga dalam kaitan pendidikan juga kan ini tertopang ya Bang ya. Jadi mau dari Komisi 4 ya pusatnya memang di Komisi 1 juga ini perancangan legalitas investasi untuk penyerapan ke mereka gitu kan. Bukan hanya tenaga kerja saja gitu. Apa sih Bang sebetulnya yang sedang difokuskan dalam sektor pendidikan untuk meningkatkan investasi di Bekasi itu? Kita kan baru mempunyai SMK industri itu baru, kalau nggak salah ya, baru 2 ya. Benar-benar yang SMK dari yang buat kerjasama dengan industri. Oke. Saya harapnya sih nggak hanya 2, bisa kalau bisa 10 atau 30 lah. Minimal nambah 10 lah. Ya kan? Nambah 10 lah. Sebab? Dalam 5 tahun ini bisa 1 tahun nambah satu. Jadi gini. Jadi kita persaingan pekerjanya pun dengan daerah-daerah lain ataupun pekerja di daerah lain udah nggak ada lagi gitu. Ya, jadi memang mempersiapkan SDM-nya sendiri ya Bang ya? Atau misalnya nggak usah bangun sekolah industri, tapi misalnya gini, perusahaan ataupun kawasan industri yang ada di Bekasi, ayo dong, misalnya 1 perusahaan atau 5 perusahaan atau 10 perusahaan, kamu megang sekolah SMK ini, kamu megang SMK ini atau SMA ini. Jadi ketika mereka lulus sekolah langsung kerja. Jadi ada mapping di awal. Sudah ada mapping di awal. Betul. Gitu. Misalnya 41 investor, calon investor nih, berarti kan bisa 41 sekolah SMK dan SMA di Kabupaten Bekasi yang bekerja sama dengan itu. Jadi ketika mereka lulus sekolah langsung kerja. Apalagi outsourcing sudah dihapuskan. Kalau dihapuskan. Nah, di Bekasi itu pernah bikin event, aku lupa tapi ya, festival industrial Bekasi gitu, tapi namanya apa ya Bang? Oh, saya kurang tahu kalau itu. Nah, apa belum tahu? Belum tahu saya. Oh gitu. Jadi dia mengumpulkan ini Bang, PT-PT gitu kayak bazar. Gitu yang nanti ada masyarakat, sekolah-sekolah yang datang berkunjung gitu. Mengetahui, saya lupa, mungkin Narji Setia tahu nama eventnya apa gitu ya. Saya pikir itu program pemerintah awalnya. Gitu. Ternyata kalau Bang ini nggak tahu kan, Bang Jo nggak tahu sendiri, berarti itu bukan program pemerintah ya. Tapi memang nggak bisa jawab saya. Nah ini bisa jadi satu alternatif sebetulnya Bang, bagaimana mempertemukan perusahaan dengan kita kan begini, dinas-dinas terkait ini tidak ada yang mau komunikasi ke DPRD. Jadi mereka tuh nunggu ditanya dulu, nggak pernah membukakan diri. Gitu. Padahal kalau mereka membukakan diri, kita kan bisa bareng-bareng bangun Bekasi. Jadi nggak jalan-jalan sendiri ya? Iya. Jadi mohon maaf nih, ini bisa aja nih menghambat pertumbuhan di Kabupaten Bekasi itu memang bisa dinas-dinas terkait. Gitu. Yang disalahkan pasti kan bupati atau wakil bupati.
Padahal mereka adalah kaki panjang dari bupati Tangan sendiri panjangnya dari bupati. Oh, betul. Tapi mereka yang nggak terbuka. Gitu. Sedangkan bupati dan wakil bupati kan dari partai politik. Kira-kira ada apa ya? Iya. Oke, terakhir nih Bang, apa sih sebetulnya komitmen dari DPRD sendiri ya untuk memastikan bahwa investasi Kabupaten Bekasi itu bukan cuma tumbuh secara kuantitas, tapi juga berkualitas, kemudian inklusif tadi ya. Seperti apa komitmen dari DPRD sendiri Bang? Kita sangat mendukung lah investasi Kabupaten Bekasi. Ketika pun nanti investor ini perlu ada yang didiskusikan untuk menjadi aturan-aturan yang buat melindungi mereka, kita akan siap. Begitu. Bagaimanapun kita butuh investasi karena itu sangat membantu Kabupaten Bekasi. Oke. Pertanyaan last ini benar-benar terakhir. Strategi Bang, kita ngomongin strategi ya. Dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi, kemudian bukan cuma sekedar formalitas untuk Kabupaten Bekasi gitu ya. Seperti apa? Dari DPRD, mindset-nya bukan individualistis dari DPRD itu ingin sekali misalnya gini, CSR dari kawasan-kawasan industri ini atau perusahaan-perusahaan ini itu bisa langsung terserap ke masyarakat langsung. Ya mohon maaf, rata-rata CSR ini selalu berbentuk buku, terus pembangunan taman, ya kurang lah. Toh kita juga nggak punya taman. Iya. Ya taman misalnya dari APBD dibangun. Oke. Ya. Kita pengennya gini loh, para pengusaha ini bisa CSR-nya ini ya buat bangun sekolah, gitu. Penambahan RKB, ruang kelas baru, gitu. Terus atau misalnya lab SMA, gitu. Lab 4 yang lab ready ya kan bisa, gitu. Yeah. Kalau di SMK-nya perlu alat-alat prakteknya, itu CSR-nya sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya buku. Bisa jadi itu jadi sumber. Ya walaupun buku penting. Ya bisa jadi itu juga jadi sumber investasi pelaku UMKM. Bener. Gitu ya Bang ya. Bisa. Nah ini formasinya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut oleh Bang Gio. Karena gini, kalau pelatihan kerja dari Kabupaten Bekasi itu nggak akan sanggup untuk melatih semua masyarakat Kabupaten Bekasi. Tapi kalau CSR dan setiap perusahaan ini bisa langsung tersentuh dengan masyarakat, itu bisa mempermudah mereka dalam persyaratan mereka menyerap tenaga kerja lokal. Misalnya mereka bikin CSR nih, alat las, ini alat jahit, nih alat ini, lebih enak. Gitu loh. Jadi berkesinambungan semua. Iya, iya. Memang untuk memperbaiki Bekasi nggak bisa sendirian nggak sih bisa. ya, nggak bisa sendirian. Untuk keterkaitan mulai dari lembaga eksekutif legislatif yang harus harmonis kira-kira gitu ya. Kemudian juga pemerintah yang harus aware dengan masyarakat juga harus aware dengan pemerintah, kemudian perusahaan juga yang lebih memudahkan kepada masyarakat, kira-kira gitu. Jadi nggak bisa sendirian. Begitu juga kita sebagai masyarakat nggak bisa sendirian untuk bisa menyetujui, harus bersama-sama. Jadi kalau saya juga sendirian untuk menyetujui, ya nggak bisa Bang ya. Kalau saingannya 10 gitu menolak gitu ya. Jadi harus sama-sama sepakat dan menyetujui visi besar Kabupaten Bekasi ke depan gitu. Saya pikir ini pembahasan yang cukup Bang Jo dan menarik. Mungkin bisa menyampaikan statement closing? Nggak ada, udah itu aja. Menarik ya? Menarik. Jadi intinya adalah semangat untuk memudahkan investasi di Kabupaten Bekasi dari angka 54 menuju 71,8. Ini bukan angka yang cukup sedikit gitu ya. Ini yang fantastis sekali. Bahkan Kabupaten Bekasi ditunjuk sebagai salah satu pusat industri terbesar loh di Jawa Barat gitu ya. Padahal dulu saingannya ke Purwakarta, Kerawang, tapi ini hari ini Bekasi. Kalaupun closing statement saya perlunya paling kita butuh investasi atau investor untuk bagaimana penanganan sampah di Kabupaten Bekasi. Oh itu menarik sih. Itu aja udah. Betul, betul. Karena kemarin kan sempat gagal. Kemarin sempat gagal. Di podcast sebelumnya ada sama komisi berapa ya gitu ya. Nanti ada di RJ Setia, bisa dicek. Semoga itu bisa menjadi harapan kita bersama. Saya juga menantikan topik itu ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk RJ Setia yang sudah menginfus pertanyaan di DM-nya RJ Pro, kemudian juga sudah menonton dan menyimak diskusi kita bersama Bang Giovanno Nahampun SH, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi sekaligus Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Gio. Terima kasih Resti dan terima kasih RJ Setia. Sampai jumpa semuanya.